Kemarin para pendukung Anies Rashid Baswedan telah melaksanakan istighosah kubro, ya, aksi 164 untuk mendukung, untuk mensupport Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan, untuk memutuskan kejujuran, katanya. Refli Harun berapi-api di sana. Dia berteriak lantang, diskualifikasi 02, takbir. Diskualifikasi Gibran Raka Buming Raka, takbir. Coba kita dengarkan dulu sama-sama. Catatan ya, pendukung Anies. Ini aksi pendukung Anies, istighosah kubra pendukung Anies. Jangan mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Jangan. Wah, kita dengarkan sama-sama. Refli Harun. Para ulama dan habaib yang saya hormati, ada Habib Muhammad, ada Kiai Haji Sobri Lubis, dan kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Ada aktivis Marwan Batubara juga, ada ketua tim hukum nasional Ari Yusuf Amir, ada ketua Timnas Habib, kapten Timnas Habib Alaidrus, dan lain sebagainya, Tauki Alaidrus. Ibu-ibu dan bapak sekalian, hari ini tim hukum nasional sudah menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan bahwa insya Allah permohonan kita dikabulkan. Amin. 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 Jadi yang saya dengar adalah dari sisi hukum insya Allah kita kuat, kita menang. Tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut konon katanya takut. Takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan. Allahu Akbar. Jadi tadi saya ditanya wartawan, kenapa ada demo di depan patung ini? Kita maunya demo di depan Mahkamah Konstitusi, tetapi sejak zaman Presiden Now, demo di depan istana dan Mahkamah Konstitusi dilarang. Walaupun sesungguhnya itu hak konstitusional kita, ya. Saya katakan ini adalah aspirasi publik, bukan bentuk tekanan terhadap Mahkamah Konstitusi. Ini adalah aspirasi publik. Kenapa saya katakan aspirasi publik? Karena MK butuh dikuatkan dan diyakinkan untuk terus berada di jalan yang baik dan lurus. MK sumber masalah. Dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden. Padahal belum cukup umur dan belum cukup dewasa. Nabi Muhammad saja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakinnya sidangan ternyata penetapan Gibran Raka Buming sebagai calon wakil presiden bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Kenapa begitu? Karena peraturan KPU yang menjadi prosedur untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden tidak dipenuhi oleh Gibran. Pada waktu pendaftaran, Gibran Raka Buming masih ada peraturan KPU yang menyebutkan usia harus 40 tahun. Dan itu belum diubah. Mengapa ini penting? Ternyata ada konspirasi dengan KPU yang begitu aktifnya agar Gibran mencalonkan diri. Bahkan KPU mencoba untuk mengundangkan peraturan KPU yang sudah mereka ubah sendiri tanpa prosedur dan tanpa berkonsultasi dengan DPR. Dan itu terungkap dalam persidangan. Ada kong kali kong antara kubu Gibran dan kubu KPU untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Karena itu setidak-tidaknya sekurang-kurangnya
ya, maka Gibran Raka Buming Raka harus didiskualifikasi. Jadi kawan-kawan semua, kita berharap bahwa permohonan kita dikabulkan sepenuhnya. Amin. Amin. Yaitu baik Prabowo maupun Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Sekali lagi ya, keras-keras, kencang-kencang. Saya ingin kita semua berdiri untuk mengatakan diskualifikasi 02. Ya, kalau tidak berdiri, bagaimana permohonan ini bisa dikabulkan? Ya, ayo berdiri. Sudah berdiri kan? Ikutin saya. Diskualifikasi 02. Diskualifikasi Prabowo Gibran. Oke. Refli meyakini gugatan di Mahkamah Konstitusi akan dikabulkan. Semoga iya. Cik mang punten kopi mang. Udah bari ngopi juga nak. Yang ini aja. Yang udah sedikit. Tambah kopi hitam biar tambah berapi-api dan semangat. Semua sudah telanjang. Semua telah dibuka di ruang persidangan. Katanya, apanya yang telanjang? Apanya yang terbuka? Terbuka kesaksian 01 dan 03 itu biasa aja. Pembuktian kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang biasa aja. Ya. Saya melihat tidak terlalu kemudian mereka menyodorkan bukti tentang kecurangan. Enggak ada. Ya, enggak. Begitu Mang Peniman. Benar gak? Benar dong. Ya iya benar aja. Nggak mungkin saya salah. Kata Refli Harun, nggak mungkin kita salah. Yang salah pasti 02. Jadi benar dan tidaknya putusan MK itu disandarkan pada kepentingan politik. Bukan disandarkan pada idealisme keputusan. Oh, kita bukan mengintervensi, tetapi kita memberikan energi positif. Supaya hakim MK memberikan putusan yang jujur dan adil. Benar, Anda nggak mengintervensi. Kenapa judulnya nggak mengintervensi, tetapi mengepung Mahkamah Konstitusi? Demo besar-besar menuntut, bahkan ada tuh pendukung Anies yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pangkal dari tindakan kecurangan. Dia yang pada akhirnya akan mengakhiri prosesnya dengan curang. Ada yang sudah kayak gitu. Kenapa membahasakan seperti itu? Karena mereka yakin mereka akan kalah di momen pertengkaran ini. Kenapa mereka yakin akan kalah? Karena pembuktian yang mereka hadirkan di ruang persidangan itu apa sih yang dibuktikan? Saksi fakta di ruang persidangan yang mereka hadirkan mana? Malah ada yang lucu-lucu tuh. Ketika ditanya siapa yang melakukan kecurangan, siapa yang ngasih uang, nggak tahu. Lucu kan? Kebanyakan yang banyak bicara itu adalah saksi ahlinya. Ruang persidangan hanya menerima pembuktian, bukan adab dan lain sebagainya. Pembuktian. Di mana letak kecurangannya? Siapa yang melakukan kecurangan?
Siapa yang dirugikan? Siapa yang diuntungkan? Bentuk material, bukan bentuk imajinasi. Materinya mana? Dan ketika kita cek seluruh tuntutan mereka, katakan ada dalil bansos ya, tidak ada satupun saksi dari masyarakat yang dihadirkan, yang menerima bansos, yang memilih 02. Nggak ada satupun. Sementara dalilnya bansos. Bagaimana tidak ditertawakan oleh Hotman Paris tuh? Itu Hotman Paris itu mentertawakan loh. Dan kita sebagai masyarakat biasa yang bukan jurusan hukum, pakai logika sederhana aja menangkap kok. Dagelan. Saksi yang kemudian dihadirkan juga dagelan. Poin-poin gugatan juga tidak relevan dengan pembuktian ya kecurangannya. Nah, ya, ayo. Begitu ya. Jadi saya 100% bahkan 1000% meyakini bahwa gugatan mereka tidak akan dikabulkan. Tidak akan dikabulkan. Ya, tidak akan. Maka dari aja. Itu kita harus waspada. Ini pemilih Ganjar. Ya. Tapi sudah legowo kan Kang ya? Nah, kalau sekarang sih kehidupan udah berjalan dengan normal. Ya. Seperti biasa aja. Santai aja. Menang kalah juga kan nggak merubah status kehidupan, nggak merubah status pernikahan kan. Biasa aja. Hidup cari makan sendiri. Anda ini kalau urusan politik jangan terlalu kencang, biasa aja deh. Kecuali ente elit politik yang kalau menang jagoan ente akan Anda itu diuntungkan mendapatkan posisi apa gitu. Semua urusan posisi politik itu urusan siapa yang mendapatkan banyak menteri, siapa yang banyak mendapatkan komisaris, itu aja. Itu politik. Kalau kemudian ada premi yang enggak, politik itu enggak sebatas itu. Politik itu tentang nilai, politik itu tentang adab akhlak. Nah, tentang banyak-banyakan mendapatkan posisi kok. Udah, mau di kubu Anies, mau di kubu Ganjar, mau di kubu Prabowo. Kalian sebagai masyarakat makanya jangan mau dibodoh-bodoh itu dengan narasi-narasi kayak gitu. Demi keselamatan Indonesia, demi anak cucu kita. Tai. Tai. Udahlah. Jangan harapkan kita tuh menulis di sebuah air yang jernih ya. Terus sekali nulis langsung hilang. Iya. Harus sampai kesadaran itu biar tidak terlalu fanatik, bos ya. Ada kita punya pilihan nggak apa-apa, kita punya kewajiban untuk itu. Cuma kalau kalah, ya santai aja, kalem aja. Yang ada itu malah nggak berbekas kalau nulis di dalam air itu nggak berbekas. Lebih baik itu nulisnya di pasir aja. Jelas. Lebih jelas, lebih ada tapak. Begitu bos, ya santai. Ngopi lagi, kalem lagi, makan lagi, bercanda lagi. Udah setelah selesai pertarungan udah. Jangan ikut ribut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.